Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan dan juga lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan kita mantapkan niat ta'lim kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal ulama'il amilin. Khususan minhum Sidina Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Thumma ila ruh Syekhul Kabir Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segab wa Syekh Ali bin Abi Bakar Saqran. Thumma ila ruh Sayyidina Al-Imam Qutbil Anfas wa Alamatin Nubras Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم فروع مذهب الحقوق عليهم أجمعين. وثم خصوصا إلى روح صاحب التعليم متعلم الشيخ برهان الدين الزرنوجي ووصوله فروع وتلامذة مذهب الحقوق والمنتسبين إليه أجمعين. وثم إلى روح سيد الوالد الحبيب الرس بن سالم العطاس وأبوية وسالة سلمان بن هارون وأبوية سيد محمد بن علي المالكي وجميع أساتذة الدار الجودة وصولهم فرحهم أن الله يتغشم برحمة والمغفرة ويعود إلينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفات بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu ardahu anna jami'an. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wath thabati. Adapun ini yaitu suatu fasal fi ikhtiyaril ilmi, tentang memilih ilmu, wal ustadhi dan memilih guru, wasyariki dan memilih teman, wasabati dan teguh dalam menuntut ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita telah masuk ke dalam fasal yang ketiga dari kitab Ta'limul Muta'allim ini, di mana dalam fasal ini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji memberikan arahan bagi kita para penuntut ilmu dalam urusan memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan konsisten di dalam menuntut ilmu. Nah, ilmu yang bagaimanakah yang harus kita pilih? Guru seperti apakah yang harus kita ikuti? Dan teman yang bagaimanakah yang harus kita dekati? Inilah yang akan menjadi pembahasan utama dalam fasal ini. Pembahasan ini sangat penting karena ilmu yang kita pilih, guru yang kita ikuti, dan teman yang kita akrabi, itu semua akan sangat-sangat berpengaruh terhadap diri kita dan juga tentu agama kita ke depannya. Karenanya fasal ini juga tidak kalah penting dengan fasal-fasal yang sebelumnya yang telah kita bahas.
Nah baik, kita lanjutkan bacaan kita. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan selayaknya bagi para penuntut ilmu, ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu, agar memilih yang terbaik dari setiap ilmu. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal, dan apa yang dibutuhkan olehnya untuk urusan agamanya di saat atau di masa ia sekarang. Tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali, dan yang juga dibutuhkan olehnya di masa yang akan datang nanti. Wa yuqaddima ilmu tauhidi, dan hendaknya ia lebih mendahulukan mempelajari ilmu tauhid. Wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalil, dan ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil. Fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Karena meskipun imannya seorang muqallid, yaitu orang yang bertaklid, indana menurut kami itu sahihan, sudah sah, hanya saja yakunu athiman, ia bisa menjadi berdosa bitarkil istidlal, karena ia tidak mencari dalil, karena ia meninggalkan dalil, dalam artian ia tidak mempelajari dalil-dalilnya. Jadi Syekh Burhanuddin di sini menyampaikan bahwa sebagai penuntut ilmu hendaknya kita harus mempunyai skala prioritas. Mana ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu ketimbang ilmu yang lainnya. Nah, di sini beliau sampaikan bahwa pertama-tama kita harus mempelajari ilmu yang kita butuhkan untuk menyempurnakan kewajiban kita, seperti misalkan ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Karena salah satu kewajiban kita yang pertama dan utama yaitu wajib menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita. Nah, dengan mempelajari ilmu ini, maka diharapkan kita dapat menjaga dan menguatkan serta mengkokohkan daripada akidah kita. Karena dengan ilmu ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz bagi Allah. Dan begitu juga kita mempelajari tentang sifat-sifat para nabi, apa saja sifat wajib para nabi, apa saja sifat mustahilnya, apa saja sifat jaiznya, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya yang berkaitan dengan akidah, yang kesemuanya itu terdapat dalam ilmu tauhid. Karena itulah beliau menyinggung tentang muqallid di sini. Nah, muqallid yang dimaksud di sini yaitu semacam orang yang awam. Sederhananya yang ketika ditanya apakah Anda percaya dengan Allah, maka mereka menjawab, ya, saya percaya. Apakah Anda percaya apakah Allah itu ada? Ya, saya percaya bahwa Allah itu ada. Lalu ketika ditanya lanjut, apa buktinya kalau Allah itu ada? Nah, dia diam, dia tidak bisa menjawab. Nah, semacam itulah yang dimaksud dengan muqallid di sini. Sederhananya seperti itulah gambaran tentang muqallid di sini. Kenapa dia tidak bisa menjawab atau memberikan dalil tentang keberadaan Allah? Karena ia tidak belajar. Coba kalau misalkan ia belajar ilmu tauhid, maka ia akan mendapatkan cara bagaimana beristidlal, bagaimana cara membuktikan keberadaan Allah dengan dalil-dalil, baik dalil nakli yaitu Quran dan Sunnah, ataupun dalil-dalil akli. Karenanya Syekh Burhanuddin di sini tetap mengharuskan seorang muqallid untuk belajar ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Seperti misalkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan sampai ilmu-ilmu lain kita kuasai, tetapi ilmu tentang sholat kita nggak paham. Naik sepeda kita bisa, mengendarai motor kita bisa, nyetir mobil kita bisa, tapi buat urusan sholat kita nggak ngerti. Nah, ini ngawur namanya. Nah, belajar mengendarai motor kita kok bisa? Kita bisa mengendarai motor, kita bisa meluangkan waktu untuk belajar mengendarai motor.
Belajar mengendarai mobil kok kita bisa punya waktu, padahal itu bukan kewajiban kita. Andai kata kita tidak bisa mengendarai motor, kita tidak bisa mengendarai mobil, kita nggak akan dosa. Tetapi kalau sampai kita buta akan sholat, maka itu akan menjadi kerugian besar untuk kita, baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Dan selanjutnya kita juga diwajibkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya yang kita butuhkan untuk situasi dan kondisi kita saat ini, dan juga di waktu yang akan datang. Seperti misalkan saat ini kita berprofesi sebagai pedagang, nah maka kita harus berusaha mempelajari ilmu yang berkaitan dengan profesi kita sebatas untuk kebutuhan kita, supaya kita tidak terjerumus ke dalam perdagangan yang diharamkan oleh agama. Nah kalau kita tidak belajar, mana kita akan tahu mana perdagangan yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, sehingga akhirnya tidak menutup kemungkinan kita akan terjerumus ke dalam perdagangan yang diharamkan oleh agama. Nah, begitu juga untuk profesi-profesi yang lainnya, wajib juga untuk mempelajari apa yang dibutuhkan agar tidak terjerumus ke dalam pekerjaan yang haram. Begitu juga ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk masa mendatang kita. Seperti misalkan saat ini kita belum berumah tangga, tetapi beberapa waktu ke depan ada niatan untuk berumah tangga. Nah maka wajib pula mempelajari ilmu yang dibutuhkan untuk membina rumah tangga yang akan datang nanti. Jadi tidak harus menunggu kita berumah tangga dulu, kita sudah bisa memulainya dari sekarang. Pelajari bagaimana berumah tangga, niat-niat apa saja yang harus kita niatkan ketika kita mau berumah tangga. Lalu pelajari apa saja hak dan kewajiban pasangan, apa kewajiban sebagai suami, apa kewajiban sebagai istri, apa kewajiban kita sebagai orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita memasuki kehidupan rumah tangga, sedikit banyaknya kita sudah punya modal ilmu, kita sudah menguasai ilmunya, dan pada akhirnya rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, warahmah, dan lebih berkah insyaallah. Dan kemudian dilanjutkan lagi di sini oleh beliau, wa yakhtarul atiqa dunal muhdatsat, dan hendaknya para penuntut ilmu lebih memilih ilmu atik, dunal muhdatsat, bukan ilmu baru yang mengada-ngada. Qalu, telah dikatakan, alaikum bil atik wa iyyakum bil muhdatsat, hendaknya kalian mempelajari ilmu atik dan jauhilah oleh kalian ilmu baru yang mengada-ngada. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadali alladzi dhahara ba'dan giradil akabiri minal ulama, dan jauhilah olehmu sikap menyibukkan diri dengan perdebatan alladzi dhahara, yang telah muncul ba'dan giradil akabiri minal ulama, setelah berlalunya masa para ulama-ulama besar. Fa innahu yub'idu taliba 'anil fiqhi wa yudayyi'ul umra wa yuritsul wakhsyata wal adawah. Karena yang demikian itu menjauhkan para penuntut ilmu dari mempelajari ilmu fikih, wa yudayyi'ul umra, dan menyebabkan umur terbuang sia-sia. Kemudian wa yuritsul wakhsyah, dan mewariskan kemurungan hati, wal adawah, dan juga permusuhan. Wa huwa min asyratis saah, dan yang demikian itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Wartifa'il ilmi wal fiqhi, dan juga termasuk tanda-tanda diangkatnya ilmu dan ilmu fikih. Kadza warada fil hadis, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis. Nah, di sini beliau menyampaikan kepada kita hendaknya para penuntut ilmu mempelajari ilmu atik. Apa yang dimaksud dengan ilmu atik? Secara bahasa, ilmu atik artinya ilmu kuno. Nah, maksudnya yaitu ilmu-ilmu para ulama salaf terdahulu, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis, dan semacamnya yang dipelajari oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Termasuk di dalamnya ilmu akidah, syariat, akhlak, dan yang semacamnya. Dan beliau pun mewanti-wanti, jangan sampai kita sekalian menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang menuai perdebatan. Karena umumnya ilmu-ilmu yang semacam itu justru akan menjauhkan para penuntut ilmu dari mempelajari ilmu fikih
dan ilmu-ilmu yang justru kita butuhkan sehari-hari. Nah, mereka akan beranggapan, ilmu fikih ngebosenin, gitu-gitu doang, nggak maju-maju kita kalau cuma belajar itu. Lah, sekarang memangnya kalau kita mempelajari ilmu debat, apakah kita akan maju? Justru akan membuat kita menjadi bodoh dan tidak mengetahui tentang kewajiban-kewajiban kita, karena kita sibuk debat sana sini. Sedangkan kewajiban kita yang jelas-jelas wajib, kita tinggalkan karena kebodohan kita. Nah, ini justru merupakan sikap paling bodoh dari yang terbodoh. Nah, jadi yang harus kita perhatikan yaitu kita harus mempunyai skala prioritas dalam menuntut ilmu. Ilmu mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu, ilmu mana yang akan kita pelajari kemudian, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sikap itu harus kita miliki, harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, sehingga waktu yang kita miliki tidak terbuang sia-sia begitu saja. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah kita akan sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.